Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang array dua dimensi, tugas besar algoritma, dan pemrograman. Sebelum ke materinya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Ilham dengan NPM 4525210039. S1 Teknik Informatika Universitas Pancasila. Pembahasan materi yang saya akan sampaikan di sini ada 4. Yang pertama itu teori, yang kedua program, yang ketiga output, yang keempat pseudocode dan algoritma. Yang pertama itu teori. Apa itu array dua dimensi? Array dua dimensi adalah struktur data yang dapat menyimpan sekutulan data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Secara sederhana, array dua dimensi bisa dianggap sebagai array yang terdiri dari beberapa array satu dimensi. Array yang digunakan ketika kita ingin menyimpan data yang berhubungan dan dapat diakses dengan dua indeks, yaitu baris dan kolom. Lalu yang kedua itu program. Saya di sini menggunakan include iostream. Include iostream adalah header file yang digunakan untuk operasi input atau output C++. Ini menyediakan fungsi in untuk input dan cout untuk output. Lalu fungsi namespace std atau standar. Fungsi ini untuk menggunakan nama ruang standar agar kita tidak perlu mengetik std setiap kali memanggil fungsi atau objek seperti in dan cout. Lalu ada deklarasi array dengan ordo 3x3. Integer eki underscore nilai ordo 3x3 ini mendeklarasikan array dua dimensi. Eki nilai memiliki 3 baris dan 3 kolom. Setiap elemen array ini adalah bilangan bulat tipe integer. Lalu integer eki underscore a, eki underscore b ini adalah dua variabel yang digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen-elemen array di dalam loop. Lalu ada bagian input data ke dalam array. Lalu for ini digunakan untuk mengisi array dua dimensi. Eki nilai dengan nilai yang ditentukan oleh pengguna. For eki underscore a sama dengan 0, eki underscore a kurang dari 3, eki underscore a plus plus. Ini adalah loop pertama atau indeks baris akan berjalan dari 0 hingga 2 untuk mengakses ketiga baris array. For eki underscore b sama dengan 0, eki underscore b kurang dari 3, eki underscore b plus plus. Ini adalah loop kedua atau indeks kolom akan berjalan dari 0 hingga 2 untuk mengakses ketiga kolom setiap baris. Lalu ini cout, eki underscore a plus 1, petik 2, eki underscore b plus 1, petik 2. Ini untuk menampilkan posisi array mulai dari 1 bukan dari 0. Lalu ini string. Eki underscore nilai, eki underscore a, eki underscore b. Ini untuk nilai yang dimasukkan supaya tersimpan. Lalu ini adalah bagian menampilkan array. Bagian ini digunakan untuk menampilkan array setelah data digunakan. Cout digunakan untuk menampilkan tulisan yang ada di sini. Kemudian dua for ini untuk menampilkan isi array. For eki underscore a sama dengan 0, eki underscore a kurang dari 3, eki underscore a plus plus. Ini loop pertama untuk mencetak baris-baris array. For eki underscore b sama dengan 0, eki underscore b kurang dari 3, eki underscore b plus plus. Ini loop kedua untuk mencetak kolom-kolom dalam setiap baris. Cout eki underscore nilai, eki underscore a, eki underscore b. Titik 2, cout NL. Saya di sini menggunakan SYNGATE. Fungsinya untuk menunggu input tambahan dari pengguna supaya program tidak langsung berhenti setelah menyampaikan output. Lalu yang ketiga ada output, menampilkan array dua dimensi dengan ordo 3x3 melalui inputan. Masukkan isi elemen 1 ini baris 1 sampai baris 1 kolom 3. Lalu yang kedua baris 2 sampai kolom 3. Lalu yang
ketiga baris 3 sampai kolom 3. Lalu ini hasilnya. Lalu yang keempat pseudocode. Deklarasi variabel. Eki underscore nilai output 3 kali 3 in Eki underscore A, Eki underscore B in. Deskripsi. For Eki underscore A sama dengan Eki underscore A kurang dari A, Eki underscore A plus plus. For Eki underscore B sama dengan 0, Eki underscore B kurang dari 3. Eki underscore B plus plus. Lalu kita print Eki underscore A plus Eki underscore B plus 1. Lalu kita input Eki underscore nilai, Eki underscore A, Eki underscore B, and for langsung kita for Eki underscore A dengan 0, Eki underscore A kurang dari 3, Eki underscore A plus plus berawal. For Eki underscore B sama dengan 0, Eki underscore B kurang dari 3, Eki underscore B plus plus berawal lagi. Lalu kita print Eki underscore nilai, Eki underscore A, Eki underscore B petik 2, langsung kita enfor. Lalu algoritma atau bisa disebut atau bisa ya bahasa alami. Yang pertama Eki underscore A sama dengan 0, Eki underscore B sama dengan 0. Yang ketiga selama Eki underscore A kurang dari 3, maka kerjakan baris 4 sampai dengan 9. Kalau tidak baris 10. Yang keempat selama Eki underscore B kurang dari 3, maka kerjakan baris 5 sampai dengan 8. Kalau tidak baris 10. Yang kelima, mencetak nilai variabel Eki underscore A plus 1. Yang keenam, mencetak nilai variabel Eki underscore B plus 1. Yang ketujuh, memasukkan nilai variabel Eki underscore nilai Eki underscore nilai Eki underscore A, Eki underscore B. Yang kedelapan, Eki underscore B plus plus. Yang kesembilan, selama Eki underscore A kurang dari 3, maka kerjakan baris 10 sampai dengan 14. Kalau tidak, baris 15. Yang ke-10, selama Eki underscore B kurang dari 3, maka kerjakan baris 11 sampai dengan 13. Kalau tidak, baris 11. Selama yang ke-11, mencetak nilai variabel Eki underscore nilai Eki underscore A, Eki underscore B. Yang ke-12, mencetak nilai variabel petik 2. Yang ke-13, Eki underscore A plus plus. Yang ke-14, Eki underscore B plus plus. Ke-15 selesai. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.